Bila kita merenungkan berkat dan kasih Tuhan, kita akan mengakui bahwa berkat dan kasih-Nya itu tak pernah berkesudahan. Marilah kita membagikan berkat dan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dengan memberkati dan mengasihi pasangan kita sebagai wujud syukur kita kepadanya. Berkat-Mu Tuhan setiap pagi tercurah melimpah atas hidupku. Kasih-Mu Tuhan setiap hari tercurah melimpah atas hidupku. Berkat-Nya melimpah selalu baru setiap pagi. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Kasih-Nya melimpah selalu baru setiap hari. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Aku diberkati, aku memberkati. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Aku dikasihi, aku mengasihi. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Betapa dahsyat Tuhan Yesusku. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, ingatkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perkataan meninggalkan orang tua dan bersatu sudah dibahas dalam episode-episode sebelumnya. Sekarang, apa arti dari menjadi satu daging? Menjadi satu daging itu artinya satu tubuh, satu aurat, dan satu kulit. Istilah satu daging sebenarnya berasal dari kisah penciptaan Hawa. Kita tahu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang diambil saat Adam sedang tidur. Setelah bangun, Adam mengakui bahwa Hawa merupakan bagian dari dirinya. Adam katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi faktanya mereka menjadi satu daging. Terus apa artinya buat kehidupan sebagai pasutri? Artinya, sebagaimana tubuh itu merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipotong-potong, demikian juga dengan rencana Allah bagi kehidupan pernikahan. Setelah menikah, kita bukan lagi dua makhluk, bukan lagi dua individu, tetapi kita sudah menjadi satu daging. Lalu apa artinya menjadi satu daging itu? Pertama, menjadi satu daging artinya seseorang yang memutuskan untuk menikah dipanggil untuk merasa senasib sepenanggungan dengan pasangannya. Senasib sepenanggungan itu artinya perasaan yang sama atau tenggang rasa. Jadi, kalau pasangannya senang, dia ikutan senang. Tapi sebaliknya, kalau pasangannya sedih, dia juga ikutan sedih. Karena sudah menjadi satu daging. Sehingga tidak boleh lagi dalam hidup pernikahan ada orang yang marah, kesal, iri ketika pasangannya lebih sukses, ketika pasangannya lebih terkenal, ketika pasangannya lebih hebat, ketika pasangannya lebih disayang sama anak dan mantu. Atau tidak boleh lagi dalam hidup pernikahan ada orang yang senang ketika pasangannya sedih, senang ketika pasangannya gagal, senang ketika pasangannya mendapat yang buruk. Merasa senasib sepenanggungan membuat kita akan memperlakukan pasangan dengan sebaik mungkin, seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena sadar, kalau dia sedih, kita juga ikutan sedih. Dan kalau dia sakit, kita juga ikutan sakit. Makanya
kita akan mengasihi pasangan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Arti kedua dari menjadi satu daging. Seseorang yang memutuskan untuk menikah dipanggil untuk mempraktekkan kesatuan dalam perbuatan nyata. Setelah menikah, biasakan untuk tidak lagi memakai kata aku atau kamu, tetapi kita. Bukan lagi uangku atau uangmu, tetapi uang kita. Bukan lagi rumahku atau rumahmu, tapi rumah kita. Bukan lagi masalahku atau masalahmu, tapi masalah kita. Bukan lagi orang tuaku atau orang tuamu, tetapi orang tua kita. Ingat, banyak pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga karena banyak pasutri masih memakai kata aku dan kamu. Ini kan rumahku, orang tuaku yang membelikan buat aku. Jadi kalau kamu tidak suka dengan sikapku, ya silakan angkat kaki saja dari rumah ini. Ini kan uangku, hasil kerja kerasku. Jadi mau dipakai buat apa saja terserah aku dong. Kamu gak usah melarang-melarang. Itu kan orang tuamu, bukan orang tuaku. Ya kamulah yang harusnya datang menengok. Itu kan masalahmu, bukan masalahku. Ngapain sih cerita-cerita ke aku, bikin aku ikutan pusing saja? Itu kan hutangmu, bukan hutangku. Ya kamulah yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita masih bersikap seperti ini, maka berarti panggilan Tuhan untuk menjadi satu daging belum kita praktekkan dalam kehidupan pernikahan kita. Arti ketiga dari menjadi satu daging. Seseorang yang memutuskan untuk menikah dipanggil untuk mau membagikan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya, rencananya, perasaannya. Atau dengan kata lain, seseorang yang memutuskan untuk menikah dipanggil untuk mau terbuka kepada pasangannya. Dan ini dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 25 yang mengatakan, mereka keduanya telanjang tapi tidak merasa malu. Telanjang tanpa rasa malu itu menunjukkan suatu keterbukaan yang sedalam-dalamnya dari suami dan istri. Memang untuk membagikan tubuh, pikiran, rencana-rencana jauh lebih mudah daripada membagikan perasaan. Banyak suami istri yang mengalami kesulitan membagikan perasaannya, sukacitanya dan dukacitanya. Contohnya, kalau ada yang tidak disukai dari pasangan, sering dipendam saja. Terus diungkapkan dengan sikap yang tidak baik, seperti memasang muka yang tidak sedap dilihat, tidak mau berbicara, kalau ditanya pun jawabnya ketus. Kita berpikir dengan bersikap seperti itu, pasangan kita akan tahu kalau perasaan kita sedang terganggu. Tapi apa betul pasangan kita tahu? Seringkali pasangan kita tidak tahu apa yang kita rasakan. Apalagi kalau pasangan kita itu orangnya kurang perhatian. Atau kalaupun pasangan tahu sikap kita lagi aneh, pasangan kita mikirnya apa? Mungkin dia lagi ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan pekerjaannya, atau lagi mau datang bulan. Makanya sikapnya jadi aneh begitu, marah-marah gak jelas. Makanya firman Tuhan menyuruh kita untuk berani terbuka kepada pasangan. Sebab kalau kita berani terbuka, yang untung siapa? Kita sendiri. Seperti ada seorang istri yang setiap dia berulang tahun selalu dikasih hadiah berupa barang sama suaminya. Entah tas, entah sepatu, entah baju. Padahal si istri ini inginnya kalau dia ulang tahun dikasih hadiahnya apa? Waktu. Seperti diajaknya jalan-jalan keluar kota selama 1 atau 2 malam. Tapi si istri tidak pernah berani mengungkapkan hal tersebut. Sehingga setiap ulang tahunnya tiba, si istri seringkali kurang merasa bahagia. Sampai ketika memasuki usia pernikahan yang ke-7,
barulah sang istri memiliki keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Mendengar ungkapan isi hati istrinya, sejak itu setiap istrinya berulang tahun suaminya selalu mengajaknya jalan-jalan keluar kota. Istrinya sekarang jadi merasa bahagia setiap hari ulang tahunnya tiba. Jadi, kalau berani terbuka mengungkapkan isi hati, yang untung kita sendiri. Tapi kalau tidak berani terbuka mengungkapkan isi hati, yang rugi ya kita sendiri juga. Seperti ada seorang suami yang ketika istrinya berulang tahun, dia memberikan hadiah berupa semangkok sop yang isinya sayap ayam semua dari rumah makan yang paling terkenal di kota tersebut. Menerima ini, wajah istrinya terlihat tidak senang. Terus dengan setengah menangis istrinya mengatakan, "Papa, kamu tuh keterlaluan banget ya sama saya. Masa di hari ulang tahun saya pun saya harus makan sayap ayam lagi?" "Loh," kata suaminya, "bukankah selama ini kamu paling suka dengan sayap ayam? Kalau kamu masak daging ayam, kamu kan selalu memberikan paha dan dadanya kepada saya dan anak-anak. Sayapnya selalu kamu yang makan." Terus apa kata istrinya? "Aduh, Papa kok jadi orang gak peka banget ya. Kita sudah nikah hampir 15 tahun, Pak. Tapi Papa masih gak kenal saya. Kalau selama ini saya makan sayapnya bukan karena saya suka sayap, Pak. Tapi karena saya berpikir biarlah yang enak-enak buat Papa dan anak-anak saja." Mendengar ini, suaminya kaget setengah mati. Terus, apa suaminya salah? Menurut saya, suaminya tidak bisa disalahkan. Mengapa? Karena istrinya tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Makanya supaya hidup kita bisa lebih berbahagia, sungguh kita harus berani mengungkapkan perasaan kita. Sebab kalau kita bahagia, baru kita bisa membagikan kebahagiaan kepada pasangan dan anak kita. Semoga panggilan Tuhan untuk menjadi satu daging semakin hari boleh semakin terwujud dalam hidup pernikahan kita. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan tidak pernah mudah, karena itu berarti kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Salah satu kehendak-Nya adalah menjadi satu daging dengan pasangan kita. Sekalipun memenuhi kehendak-Nya itu tidak pernah mudah, kita yakin selama mau berjalan bersama Tuhan, Ia akan menolong dan memampukan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya.
Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. See you, bye-bye.